Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Putri Zaina. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan materi dari materi biologi kelas 10 tentang virus. Dari sejarah virus itu sendiri, karakteristik virus, dan lain sebagainya. Oke, kalian mau tahu? Kita lanjut ya. Sejarah dari virus. Virus itu ditemukan karena adanya pertama kali itu penyakit mosaik. Penyakit mosaik sendiri itu adalah penyakit bintik-bintik atau seperti flek putih di daun tembakau. Ya, di daun tembakau. Nah, jadi pertama kali peneliti yang mengetahui apa sih penyebab dari penyakit mosaik itu adalah Adolf Meyer. Adolf Meyer ini berkesimpulan bahwa penyakit mosaik itu disebabkan oleh bakteri yang berukurannya sangat kecil. Yang kedua, peneliti dari namanya Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyakit dari mosaik ini disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri yang berukurannya juga sangat kecil. Dia juga mengetahui apa sih penyebabnya dengan melakukan penyaringan ekstrak daun tembakau dengan lilin penyaring. Yang ketiga ada bernama Martinus Beijering. Martinus Beijering ini adalah orang pertama kali yang memberikan istilah kepada virus. Dia juga menyimpulkan bahwa agen penginfeksi ini tidak mampu berkembang biak dengan menggunakan media kultur pada bakteri. Yang keempat ada namanya namanya Wender Stanley. Wender Stanley ini menyatakan bahwa dia juga merupakan orang yang pertama kali melakukan kristalisasi. Artinya dia juga melakukan yang pertama kali untuk memvisualisasikan apa penyebab dari penyakit mosaik. Yang kelima ada Rosalind Franklin. Rosalind Franklin ini adalah perempuan yang melakukan X-ray pada penyebab dari penyakit mosaik, dan dia juga melakukan visualisasi penyebab dari penyakit mosaik secara 3 dimensi. Oke, kita lanjut yang kedua tentang karakteristik virus. Kalian tahu nggak sih sebenarnya virus itu sel makhluk hidup apa tahu bukan? Oke, aku bakal membahas tentang itu. Jadi, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Ada orang yang mengatakan bahwa virus itu termasuk makhluk peralihan. Maksud dari virus adalah makhluk peralihan itu apa ya? Maksudnya adalah dia itu berada di dua. Jadi dia itu berada di dua. Dia bisa termasuk dengan benda mati atau benda hidup. Kalau dia benda mati, dikatakan benda mati karena dia dapat dikristalkan. Yang kedua, kalau dia disebut dengan benda hidup, artinya dia mampu bereplikasi atau berkembang biak. Tapi ya, berkembang biakan virus itu perlu dengan sel inang, guys. Yang kedua, virus merupakan parasit obligat. Apa sih arti dari parasit obligat? Artinya adalah virus itu mutlak membutuhkan sel inang. Yang ketiga, virus merupakan organisme yang mikroskopik atau ultra mikroskopik yang berukurannya sangat kecil sekali ya guys. Lalu ada virus, karakteristiknya adalah virus itu memiliki materi genetik guys.
materi genetiknya hanya dua, bisa DNA saja atau bisa RNA saja. Ukuran virus juga bermacam-macam. Virus merupakan partikel aseluler, artinya dia bukan tersusun atas sel. Mari kita lanjut. Kalian tahu kan bahwa ukuran virus itu memiliki bermacam-macam. Maksud bermacam-macam, mulai dari 20 nanometer atau bisa juga dengan mikrometer, bisa ya guys, sampai dengan 300 nanometer. Bahkan ada virus yang berukuran 500 hingga 1500 nanometer. Virus terbesar itu namanya adalah picovirus. Virus paling kecil yaitu adalah parvovirus. Dan virus yang berukuran 300 nanometer adalah virus TMV atau virus tobacco mosaic virus, penyebab dari penyakit mosaik pada tembakau. Cara menentukan ukuran dari virus itu sendiri itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mikroskopik elektron. Yang kedua adalah ultrafiltrasi. Yang ketiga adalah perbandingan, dengan membandingkan satu virus yang besar dengan virus yang kecil. Bentuk virus itu ada 3. Ada bentuk virus helikal seperti TMV, virus polihedral contohnya seperti adenovirus dan poliovirus. Yang ketiga ada bentuk kompleks seperti bakteriofagivore. Nah, jadi untuk struktur virus itu Hanifa buatnya ada 2. Ada yang berenvelop, ada yang tidak berenvelop. Biasanya orang-orang itu menyebut yang virus yang tidak berenvelop itu adalah virus telanjang. Oke, lanjut ya. Virus telanjang itu hanya memiliki kapsid, kapsomer, dan materi genetik. Materi genetik itu adalah struktur virus yang mampu mewariskan sifat pada turunannya. Bisa DNA atau RNA. Tapi pada virus cuma satu saja, DNA saja atau RNA saja. Kalau untuk kapsid itu adalah berfungsi untuk menyelubungi, untuk melindungi si virus ya, dan memberikan bentuk virus itu sendiri. Contoh dari virus yang telanjang ini seperti TMV ya teman-teman. Yang kedua adalah virus yang berenvelop. Virus yang berenvelop ini berstruktur glikoprotein, terus envelope, dan namanya nukleokapsid. Ya, nukleokapsid. Contohnya seperti corona. Iya, corona. Terus influenza juga bisa. Lalu kita ke struktur dari bakteriofag. Bakteriofag itu tersusun atas kepala, leher, dan ekor. Untuk kepala itu ada kapsid dan materi genetik. Sedangkan untuk bagian ekor itu ada selubung ekor, ada tabung ekor, ada kaki yang panjang dan pendek, dan ada penusuk jarum. Iya, penusuk jarum. Baik, kita lanjut ke replikasi virus. Replikasi virus itu dibagi menjadi 2. Ada daur ulang secara litik dan daur ulang secara lisogenik. Daur ulang litik itu berasal dari kata lisis, artinya pecah. Artinya nanti bakal terjadi perpecahan antara
pecahnya sel bakteri. Tahapan-tahapan dari daur ulang liti ini, yang pertama adalah absorpsi. Apa sih absorpsi itu sendiri? Absorpsi itu adalah menempelnya kaki pada kaki virus menempel pada sel inang. Yang kedua ada tahapan penetrasi. Penetrasi itu adalah tahapan di mana memasukkan materi genetik pada virus ke dalam sel inang. Yang ketiga, tahapan sintesis. Sintesis itu sendiri terjadi ada 3, ada pembentukan protein, penggandaan materi genetik, dan pembuatan komponen-komponen virus yang baru. Yang keempat, itu tahapan perakitan, yaitu di mana komponen-komponen yang telah dibuat tadi itu disambung-sambungkan agar menjadi virus baru. Tahapan yang terakhir itu tahapan lisis, yaitu pecahnya sel bakteri. Contoh dari virus ini adalah virus bakteriofag T4 yang menyerang sel bakteri. Lanjut ke daur dari lisogenik ya. Maaf agak lama dikit. Daur lisogenik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada absorpsi, yaitu seperti yang di daur lisis ya, yaitu dengan menempelnya kaki virus pada sel inang. Yang kedua ada bagian penetrasi. Penetrasi itu adalah masukkan materi genetik ya. Yang ketiga itu tahapan integrasi, yaitu tahapan penyisipan materi genetik pada materi genetik bakteri untuk membentuk profag. Yang keempat itu adalah multiplikasi sel bakteri, yaitu di mana terjadi penggandaan dari profag saat pembelahan sel bakteri. Contohnya adalah seperti bakteriofag lambda. Kalau yang lisis itu adalah contohnya seperti bakteriofag T4. Kalau saya membaca dari buku-buku lain, beda lisis sama lisogenik itu di mana kalau lisis itu virusnya sangat membahayakan sampai menyebabkan kematian. Jadi sangat benar-benar berbahaya untuk makhluk hidup. Contohnya HIV. Kalau untuk lisogenik itu bahaya atau tidaknya itu tergantung dari virusnya. Jadi virusnya itu sendiri. Kalau dia virusnya baik, dia bakal baik juga. Kalau virusnya jahat, dia bakal mengakibatkan kematian atau sangat berdampak buruk sekali. Contohnya seperti Ebola. Ya. Ebola. Kalian tahu kan Ebola? Mari kita lanjut ke pencegahan dari bakteri untuk melawan virus. Yang pertama pencegahan adsorpsi, yang kedua pencegahan penetrasi, yang ketiga pencegahan pencegahan dari sintesis, dan yang keempat pencegahan dari perakitan. Kita lanjut ke pembiakan virus. Pembiakan virus itu dibagi menjadi 2. Ada in vivo dan in vitro. Kalau in vivo itu adalah pembiakan virus yang dilakukan di dalam organisme sel inang yang aktif dan hidup. Contohnya seperti virus influenza yang dimasukkan ke dalam embrio ayam. Dan contohnya virus TMV atau tobacco mosaic virus yang dimasukkan ke dalam tumbuhan tembakau ya. Yang kedua, kalau in vitro itu dilakukan pada kultur dari sel inangnya. Contohnya seperti bakteriofag pada kultur bakteri E. coli maksud saya ya. Untuk pengelompokan virus ada yang berdasarkan filum, kelas, ordo, famili, dan genus. Untuk filum dari virus itu adalah
Viricota. Untuk yang kelas dari virus tersendiri adalah Virales. Untuk ke ordo itu juga Virales, dan untuk family itu Viridae, dan genus dari virus sendiri itu adalah virus. Pengelompokan virus itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan ke sistem klasifikasi dari Holmes, lalu sistem klasifikasi berdasarkan LHT, dan sistem klasifikasi berdasarkan Balmorec. Untuk sistem klasifikasi dari Holmes itu berdasarkan jenis sel inang itu sendiri, asal dari sel inang itu sendiri. Jadi dibedakan menjadi 3. Ada yang vaginae. Vaginae itu berasal dari sel prokaryotik. Terus Pitopaginae itu berasal dari sel tumbuhan, dan Zoopaginae itu berasal dari sel hewan. Yang kedua itu sistem klasifikasi LHT. Itu dibagi menjadi 4 ya. Untuk yang LHT ini yang pertama itu jenis asam nukleatnya. Ada DNA, ada RNA. Untuk yang kedua itu berdasarkan ada tidaknya dari namanya selaput membran ya. Ada yang virus berenvelop dan virus yang tidak berenvelop atau virus telanjang. Yang ketiga ada virus yang berdasarkan jumlah kapsomernya, dan kapsomer itu berbeda-beda setiap virus. Ada yang 12, ada yang 32, ada yang 72, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang berdasarkan bentuk dasarnya atau bentuk kapsidnya. Ada helikal, ada ikosahedral, dan ikosahedral memanjang. Untuk sistem klasifikasi dari Baltimore itu dia mengklasifikasi berdasarkan jenis dan jumlah dari asam nukleat serta cara bereplikasi virus tersebut. Kita lanjut ke peranan virus. Peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Kalau virus yang tidak menguntungkan, jelas virus tersebut mengakibatkan penyakit pada organisme tertentu. Dia bisa mengakibatkan kematian. Kalau untuk peranan virus yang baik itu dia bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan vaksin seperti virus Ebola. Kenapa sih virus Ebola itu bisa dibuat vaksin? Ya, semua virus emang bisa dibuat vaksin, cuman kita ambil Ebola nih. Ebola itu ada yang virusnya baik dan jahat. Untuk yang baik ini, kulitnya bisa kita buat vaksin untuk dimasukkan ke dalam organisme tersebut, dan virus yang baik itu akan melawan si virus yang jahatnya. Jadi vaksin itu sebenarnya bukan memberhentikan, tapi memberikan virus yang baik, tetapi bukan yang jahat ya. Yang kedua, virus baik itu berfungsi sebagai pembasmi hama tanaman seperti virus bakulovirus. Itu contohnya teman-teman. Setelah itu virus juga bisa digunakan untuk terapi gate, seperti contohnya adalah retrovirus ya maksud saya. Contohnya ada lagi seperti untuk melawan sel kanker, contohnya adalah oncolytic virus. Oke, kita lanjut. Virus tumbuhan, virus hewan, dan virus di manusia itu berbeda-beda. Contoh dari virus pada tumbuhan, ya
Tadi di awal ada virus tobacco mosaic virus atau TMV, seperti virus citrus leprosis virus yang terjadi pada tumbuhan jeruk, dan virus tungro. Itu ya teman-teman. Untuk virus pada hewan itu ada juga, ada influenza, biasanya pada babi atau pada burung ya. Ada virus rabies, ada afulavirus, ada bovine papilloma virus. Dan untuk yang manusia ada HIV, ada corona atau virus corona yang sedang berpandemi ya. Contohnya ada lagi, ada virus rubella, polio, virus contohnya virus influenza dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.